Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi di channel Gading Primadinata. Bagaimana kabarnya teman-teman semuanya? Tentu dalam keadaan sehat ya, semangat terus, bahagia bersama orang-orang yang Anda sayangi. Yang baru menemukan channel Gading Primadinata, mohon dukungannya, keikhlasan hati dengan cara like, komen, share, dan subscribe agar saya lebih bersemangat untuk membuat video-video yang tentunya menarik, menghibur, dan bermanfaat. Yang sudah mensupport, mendukung sampai sekarang, saya ucapkan banyak terima kasih. Baiklah, pada kesempatan video kali ini saya akan mereaction membahas terkait bahasa Melayu yang ada salah satu profesor dari Sarawak, Malaysia yang mengecam ya, yang mengkritik keras bahasa Melayu mereka ya. Bagaimana komentarnya ya, bagaimana videonya. Maka dari itu tonton di video dari saya agar nanti teman-teman bisa tahu dan teman-teman tidak gagal paham terkait bahasa Melayu yang notabene adalah bahasa resmi negara Malaysia ya. Di waktu-waktu sekarang itu para pejabat, para petinggi dari Malaysia itu mengeluh-ngeluhkan ya bahasa Melayu yang semakin merosot ketimbang atau dibandingkan dengan bahasa Indonesia. Yang kita tahu memang bahasa Indonesia sekarang sudah mendunia, sudah bukan cuma nasional, tapi sudah internasional ya, go internasional kalau bahasa Indonesia. Tapi untuk bahasa Melayu kenapa kok semakin merosot ya? Dan itu dikritik keras oleh seorang profesor yang ada di Sarawak ya. Teman-teman bisa melihat videonya seperti ini. Dalam simposium ini orang bercakap tentang bahasa Melayu, bahasa Melayu. Jadi di mana konsep keluarga Malaysia? Keluarga Malaysia ataupun keluarga Melaya ataupun keluarga Melayu yang diutarakan oleh Perdana Menteri tadi. So jadi kerana bila bercakap tentang bahasa Melayu itu bahasa milik orang Melayu ke ataupun bahasa Melayu itu milik orang Malaysia? Jadi saya datang bukan nak menyaran, saya semua datang nak komen, saya nak bertanya. Hampir 2 hari penuh saya sudah mendengar perbincangan para ilmuwan. Saya boleh katakan saya kecewa mendengar. Dan saya tidak tertarik. I am not impressed. Kenapa? Yang saya dengar sejarah keagungan, sejarah bahasa Melayu sudah ditutulkan di sini, di sana, di merata tempat. Kalau begitu, jadi apa perlu simposium pengantarabangsaan yang Perdana Menteri nak mengantarabangsakan bahasa Melayu? Kalau sudah diantarabangsakan, sebagaimana yang saya dengar 2 hari, jadi apa lagi yang perlu? Ataupun metodologi penyampaian itu ada kecacatan. Jadi mungkin salah tafsir. Kita kata orang yang bertutur bahasa Melayu di sini, di sana. Misalnya, adakah bahasa Melayu itu dituturkan di New Zealand? Bila di New Zealand, siapa yang mentuturkan bahasa Melayu? Siapa yang bercakap bahasa Melayu? Adakah orang Melayu yang sudah berpindah ke New Zealand? Kalau orang Melayu yang sudah berpindah ke New Zealand bercakap bahasa Melayu di New Zealand, saya rasa itu bukan pengantarabangsaan. Pengantarabangsaan maksudnya tadi orang Maori bercakap bahasa Melayu. Itu baru pengantarabangsaan. Kalau orang Melayu misalnya di selatan Thailand, memang itu orang Melayu. Takkan dia bercakap bahasa lain. So jadi itu dari segi metodologi. Bagi saya ada benda tak tepat. Mungkin bukan salah, tak tepat tadi. Itu nombor 1. Kemudian yang kedua, sebagaimana yang saya sebut tadi, konteks bercakap bahasa Melayu itu tadi. Seolahnya bercakap tentang bahasa Melayu itu bercakap dalam konteks Malaya. Jadi Malaya itu saya tidak penting, saya tidak wujud semasa Malaya 1957 ataupun sebelumnya. Ya. Kerana
Saya dilahirkan sebagai seorang Sarawak yang Sarawak sebuah negara yang berdaulat. Sebelum 1963. Tapi kalau kita bercakap tentang bahasa Melayu di Malaysia, jadi apakah peranan orang seperti saya? Apakah bahasa Melayu itu bahasa saya? Saya orang Iban. Saya ada bahasa sendiri. Tapi yang saya dengar tadi bahasa Melayu, bahasa Melayu. Bahasa Melayu, bahasa orang Melayu. Saya rasa kalau saya seorang Malaysia, bahasa Melayu itu bahasa saya juga. Bukan begitu? Kalau orang India, orang Malaysia, rakyat Malaysia, bahasa Melayu itu bahasa dia. Profesor Ridwan itu betul lah. Bahasa Melayu itu bahasa dia kerana dia orang Malaysia. Cara dia bercakap tadi. Tapi saya tidak penting dalam kerangka Malaysia, dalam kerangka orang Melayu. Misalnya kalau kita rujuk kepada, kita kata Dewan Bahasa dan Pustaka itu adalah satu agensi yang penting yang ditugaskan untuk memetabatkan bahasa Melayu. Cuba kita tengok Dewan Bahasa itu. Semuanya orang Melayu. Pengelolanya semua orang Melayu. Mana ada orang Iban? Mana ada orang Kelabit? Mana orang Kedasan? Tidak ada. Jadi orang Melayu cuba nak push agenda Melayu. Jadi sebab itu bukan Melayu tadi tidak senang untuk menerima bahasa Melayu. Kenapa tidak dijemput Kedasan dusun, orang asli, sama-sama duduk supaya mereka mempunyai rasa dia memiliki bahasa Melayu itu juga. Di dalam video itu kalau saya bisa memberi kesimpulan, menggarisbawahi tentang bahasa Melayu itu mau dibawa kemana. Ya. Bahasa Melayu kita mau dibawa kemana yang ada di negara Malaysia. Seharusnya kita mempunyai bahasa resmi sendiri, bahasa sendiri, ya kita harus hormati. Siapa lagi yang mau menghormati kalau bukan dari bangsa kita sendiri, yang tentunya adalah bahasa Melayu yang harus dihormati oleh bangsa Malaysia. Pemuda-pemuda milenial saja ada sebagian yang kurang paham tentang bahasanya sendiri. Dan ada juga yang sebagian besar ini ya, bukan sebagian kecil tapi sebagian besar mereka pengen belajar bahasa Indonesia. Mereka menggunakan bahasa keseharian, memakai bahasa Indonesia. Ya ada yang memakai bahasa Melayu, tapi sebagian besar ada juga yang memakai bahasa Indonesia. Ya hal-hal seperti itu yang membuat bahasa Melayu di negaranya sendiri itu lama-kelamaan ya akan musnah karena tidak dipakai oleh atau tidak dihormati, tidak dikembangkan oleh negaranya sendiri atau negara Malaysia. Sebenarnya kalau bahasa Melayu itu kalau di Indonesia ya ada di Kepulauan Riau, ya di Sumatera, di Kalimantan, dan itu juga sangat dihormati. Dan juga di sana di Kepulauan Riau di Indonesia itu semakin berkembang bahasa Melayu karena dimodifikasi dengan bahasa-bahasa daerah. Indonesia itu kan banyak sekali bahasa-bahasa daerah. Mungkin tidak bisa terhitung, kalau kita menghitung tidak bisa sangke akeh ya, begitu banyaknya, tapi mereka tetap menghormati bahasa Melayu ya. Dan juga mereka tetap menomorsatukan bahasa Indonesia sebagai bahasa persatuan. Itu kalau orang Indonesia. Tapi kalau orang yang ada di Malaysia ya begitu tadi ya. Mereka tidak menghormati bahasa mereka sendiri, akhirnya para pejabat, para pemerintah itu terus ya menggerogoti atau membujuk atau bagaimana agar bahasa Melayu itu diikutkan, ada embel-embelnya Melayu Indonesia atau Indonesia Melayu seperti itu. Kita mengaku kita dulu memang serumpun. Ya memang kalau dulu memang serumpun asalnya dari adanya bahasa Indonesia karena adanya Melayu. Tapi kan dengan perkembangan zaman ya, kita bahasa Indonesia semakin baik ya, bahasa Melayu semakin merosot dan hal seperti itu ya. Dan mungkin perkataan dari seorang pejabat di Malaysia itu mengaku memang dulu kita serumpun atau bagaimana bla bla bla.
itu apakah nanti trik atau cara ingin menjajah Indonesia lagi ya. Karena yang bikin rusuh, yang bikin sewot kan ya negara Malaysia terkait klaim saling mengeklaim ya. Seperti usah saya sebutkan lah, teman-teman tahu sendiri tentang apa yang diklaim oleh Malaysia ya ke Indonesia, itu banyak sekali kebudayaan, kesenian dan sebagainya ya. Cukup sekian untuk video kali ini ya teman-teman. Terima kasih sudah menonton dan mudah-mudahan teman-teman semuanya selalu sehat ya. Tunggu video saya berikutnya. Mohon maaf bila ada salah kata. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.